شفاعة رسول الله ولإجابة المسؤول ولكل ما تسأل حضرة المصنف هذا الكتاب sebagai hadirat Asy'ari sebagai sudah akhusul akhwas ila hadrati syekhina wa murabbi arwahina sebagai hadirat Masul Asy'ari wa zawjatihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa talamihi wa jama'ati fi hadzal majlis wa fi syai'u lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi bihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fadatul muhtaramin para alim para ulama rencang sedaya ingkang hadir wonten mriki wonten ing majelis ngopi. Semuanya yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai kajian berikutnya, terlebih dahulu saya haturkan kepada para masyayikh, para ulama, terlebih kepada para guru-guru kami, jikalau dalam kajian kitab Safinatun Najah yang saya sampaikan nanti ada kesalahan, entah itu dalam tarkib, entah itu dalam makna ataupun murad bahkan keterangan, kami mohon datang para masyayikh langkung-langkung guru dalem, langkung-langkung guru dalem nanunji simbah Kyai Hadiratul Masul Asy'ari wa dzurriyyati, langkung-langkung guru besar utawi dzurriyyah simbah Kyai Haji Asy'ari estu dalem nyadong barokah doanipun, estu mbok pilih mangke wonten kelepatanipun, estu dalem nyuwun agumi panuwun, estu nyuwun derek bimbinganipun sedaya. Kita terasakan bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang bagaimana apa yang harus kita perhatikan sebelum kita menjalankan masalah wudu atau syarat-syarat daripada wudu. Nah, sebelum saya sampaikan, sebelum kita bahas tuntas tentang kajian berikutnya, apakah ada pertanyaan dari pelajaran yang kemarin tentang syarat wudu yang jumlahnya ada 10? Ada nomor itu terkait masalah istihadah. Nah, kalau di sini ada hal yang mengatur masalah khusus istihadah, berarti ada tata cara sholat terkait istihadah. Kurang lebih itu pertanyaannya. Untuk sholat bagi orang yang istihadah itu sama dengan sholatnya kita. Katakanlah bagi si musolli yang biasa kita laksanakan, atau sholatnya orang yang mustahadah atau orang yang lagi istihadah itu sama persis dengan kita. Maksudnya kita perempuan. Soalnya yang mempunyai penyakit katakanlah istihadah berarti orang perempuan, berarti sholatnya sama dengan ibu-ibu yang lain atau Bani Hawa yang lain. Kenapa kok seperti itu?
Hanya bedanya ketika bedanya hanya ketika wudhu saja. Ketika wudhunya orang daimul hadas atau katakanlah yang istihadah, berarti wudhunya harus yang saya sampaikan tadi. Syarat dari wudhu apa itu? Anggenipun wudhu kedah dakhilul waqti, harus menunggu mancingnya waktu. Nah untuk untuk apa tadi? Sholatnya, tata caranya sholat, kaifiyahnya itu sama. Cuma nanti kok delalah karena yang namanya istihadah kan darahnya keluar. Kok delalah ketika sholat mengeluarkan darah? Mungkin itu yang ditanyakan. Ketika sholat mengeluarkan darah, tidak tahu. Setiap sesuatu yang sholat kok delalah ngentut, atau sholat adalah mengeluarkan angin ataupun darah, atau sesuatu yang keluar daripada kubur atau dubur, kan itu termasuk membatalkan sholat. Nah, nek itu mutu neng di Mas istihadah. Mas Bokir tak takoni, neng di Mas Bokir. Nah, itu tetap harus kita berhati-hati. Makanya yang punya istri khususnya harus diperhatikan. Iki bojoku ki haid apa istihadah. Kalau haid memang tidak diperbolehkan untuk sholat, tapi kalau istihadah tetap wajib sholat. Bedanya kalau orang istihadah sholatnya atau wudhunya saja harus menunggu waktunya masuk. Bahasane wong Jawa ngenteni manjinge waktu. Paham? Bisa diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalem penggali simbaki musannaf iku faslun ana anggitan suwiji. Rupane faslun nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang rusakaken wudu. Utawi pira-pira perkara kang batalaken wudu. Nah, secara makna itu rusak, tapi secara bisa dipahami kita pira-pira perkara kang batalaken wudu iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira perkara. Bisa kita untuk malam ini sampai masalah perkara yang membatalkan wudu. Jadi bukan serta-merta wis wudu kanggo salat sekabehane. Ya memang kalau wudunya sempurna untuk ibadah apapun oke-oke aja. Tapi kita juga harus tahu karena apa? Ibadah kuncinya itu masalah toharoh. Ya enggak? Ibadah khususnya sholatnya jengking-jengking api khusyuk, tapi nek wudune mboten sempurna, kira-kira sah mboten sholatnya? Otomatis tidak sah. Karena syarat daripada sholat adalah suci. Entah itu suci dari hadas kecil ataupun suci daripada hadas besar. Di sini disebutkan perkara ingkang batalaken wudu niku enten sekawan. Jenengan pun nate ngetos napa sekawan niku mau? Dereng ngetos. Salah satunya ada yang kemarin disampaikan oleh Mas Bokir kemarin tanya, Pak Yai, menawi kula badhe salat terus ngegem barangi kula kepripun? Ini sampai tanya seperti itu, Pak. Viral ini di YouTube dan viral ini maksudnya. Disyuting Mas, disyuting. Yang namanya Mas Bokir ini. Mas Bokir ini nyuruh saya belum nikah ini bisa berarti mau YouTube oleh bojo apa? Amin. Loh yang pada belum punya istri-istri tak tawake kita tawake Mas. Kita tawake. Ini Mas Ayi asisten gedro. Sing nyuting yang muga-muga tak oleh bojo. Nek sing nyutron ku sing nyutron. Nah, salah satu daripada perkara yang membatalkan wudu adalah yang kemarin ditanyakan oleh Mas Bokir. Napa niku Pak Yai? Lah kula niku badhe salat, seumpami badhe salat terus ngegem zakare kula niku kepripun? Badhe wudu delalah ngegem zakare. Ada yang tanya zakar itu apa? Apalagi kemarin
sekian banyak, ada yang nggak tahu apa itu hasyafah, nggak tahu. Nah sekarang kita kupas hasafah yopo, zakar yopo. Kita kupas sekarang. Oke. Yang pertama dirupane papat al awalu yang utami kang pertama iku al khariju barang kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Salah siji dalan loro, salah siji dalan loro minggu bulen saking kubul utawa bayane ahad utawa bayane sabilain minggu bulen nyatane dalan ngarep orang itu dalan ngarep au duburin utawa dalan buri rupane kharid rihun ya entut utawa angin au ghairuhu utawa liyane rih niki. Perkara yang membatalkan wudu wonten sekawan. Yang pertama al khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin. Yang pertama sesuatu yang keluar entah itu dari kubul. Apa itu kubul? Zakar mantap. Salah satu dari jalan dua. Apa itu? Kubul. Entah itu dari dubur, entah itu kubul yaitu jalan depan. Apa itu jalan depan? Barange wong lanang ataupun barange seorang istri. Au duburin. Apa itu dubur? Anus. Ingat. Yang nomor pertama yaitu setiap sesuatu atau barang yang keluar dari salah satu jalan dua, entah itu dari kubul yang berupa zakar ataupun vagina ataupun dubur yang berupa anus, itu semua membatalkan wudu. Contoh apa itu? Kentut. Mbok ngentut ngene muni mak cerut utawa mak bes tetep batal. Utawa ngentute gede wae buat tetep batal. Nah, makanya entut ini dibahas Mas, ono entut cilik, ono entut gede, ono entut tanggung. Iki enten bab pembahasannya. Kan terangke mboten? Kan terangke bapak entut mboten? Ada entut besar yang jenenge opo, entut gede jenenge opo, entut cilik entut ngene nerangke mboten. Nggih. Jadi bukan hanya masalah kentut saja. Contoh yang lain, delalah. Itu kan kentut masalah dubur. Delalah kadang nyun sewu kiambak punya saudara. Delalah kencing batu. Gitu. Nah, kencing batu apa metu batu? Betul toh? Nah, maksudnya nopo nggih? Delalah pipis tidak mengeluarkan air, tapi mengeluarkan apa mawon lah. Pokoknya keluar dari kubule atau duburnya. Bentuk apapun tidak membatalkan wudu. Nah, nek dubur kowe dene entut, BAB, mulai nyun sewu, mangke ana sing takon, nah kula nek BAB metune gethuk semisal. Karena saat ini BAB-ne kayak viral metune telepon. Nah, itu telepon bersari ya piye iki. Ayo tetep batal. Nggih napa mboten? Nggih. Karena di situ disebutkan al khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuh. Entah itu berupa kentut ataupun yang lain. Nah, lain kan bermacam-macam. Pokoknya sing metu saka ngarep utawa buri. Saged dipun tampi? Banget. Nah, banget. Nah, tinggal itu banyak sekali, Mas. Nyun sewu. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu an hadats faqal fasa'a audirat rawahul Bukhari. Niki lho. Sampai nyun sewu di sini disebutkan masalah entut iki, Mas. Ana sing diarani fasa'a audirat.
nek fasa niku diarani entut cilik, nek dirot ku jenengane entut gedhi. Dadi semangat iki ngemu niku nek bojone sampeyan tukang ngomong ana wong entut gedhi jenengane dirot. Niku dibahas di sini, Mas. Saking dene Mbah Nawawi ini ngarang kitab misalnya saking detail ada ora ais kok oleh ngarang kitab wong buka ibu-ibuan gitu gelem ngaji wis alhamdulillah syukur-syukur anak putu ngejo di pondok iki Allahumma amin. Dan itu banyak sekali tentang masalah wis pokoknya masalah entut iki ono antur mulai sing entute cilik diarani fasiyah bitaswir wa in kana bisotin sumya dirat menawi bersuara entute kok bersuara diarani dirot. Tapi nek entute kok taswir diarani fasiyah. Entar ya Mbak tekan omah bes. Nek entut bes iki diarani fasiyah. Entute cilik, Mas. Entute sak biru sak cilik sak. Nah, iki diarani fasiyah. Utawa entut sing samar. Au khairuhu ay sawa'un kan al khairiju ainan aw rihan dhahiran aw najasan jafan aw ratban niki semisal sewu yang keluar dari tubuh entah itu berupa ainiyah. Ainiyah itu apa? Sesuatu yang bisa kelihatan mata. Ataupun rih, nek angin itu kelihatan betul. Nah, walaupun tidak kelihatan makbes tetap dadosaken batale wudu. Paham nggih? Apalagi yang berupa bisa dilihat mata secara otomatis dadosaken batale wudu. Saged dipun tampi. Napa meneh berupa najis, mbok najis garing lho. Au najasan jafan, entah itu berupa najis yang kering. Kan najis ana sing kering. Dan harus tahu rasa bucal ning kotorane garing. Mana itu Sampun. Ayo, mandu mes-mes wae sampeyan. Delalah medal kiambak delalah lebih pup to piye. Kok delalah mengeluarkan barang yang keras atau kering. Contoh semisal kekelep duit 1000 semisal. Ah, mutus kok ini delalah yo garing yo mutus kuangelan to. Ah, metu. Niku walaupun dalam keadaan garing tetap dadosaken batale wudu. Saged nggih? Nggih. Terusane asani utawi kaping pindhone iku zawalul aqli, ilange ngakal. Ilang binaumin sebab tumu orang-orane to naumin al ghairi utawa liyanin naum. Yang nomor 2 batalnya wudu adalah hilangnya akal. Seperti halnya tidur. Hilangnya akal disebabkan tidur ataupun yang lain. Contoh jenengan bakda wudu adalah ngantuk. Walaupun ngantuk akhirnya sakedip tetap batal. Namanya tadi tidur. Binaumin betul ngantuk, nawati tidur. Walaupun hanya tidurnya satu menit. Tidur loh. Tidur dengan ngantuk benten betul. Tidur. Orang tidur tuh hilang akalnya enggak? Nah, al-ghairihi berarti selain daripada tidur. Contoh nopo? Hilang akalnya selain tidur nopo? Jaman 6 sesuk ngene sapa? Ah, adalah bar wudu to, Mas. Bar wudu kita tegak bar wudu ndak masjid. Kita jamaah bar wudu masjid nang kamar mojo. Wah, aku sing diturahan semisal aku sing diturahan nang pojok kae tak. Bar dinggo glek. Utawa delala nyambut gawene ting anak-anak yang seperti itu. Contoh pasien-pasien RSJ. Jatah obat dikekno pasien atau jatah obat dikekno pasien siji sedina kae 3 ping 3 wis 9 to niku 9 diombe dhewe dikek kudune dikekno pasien malah diinum ya Mbak. Kinten-kinten nek tiyang minum obat
pasien gila kira-kira mak songo mimik songo mendem mboten? Klenger. Klenger, dalam bar minum klenger toying sampai hilang akalnya itu tetap membatalkan wudu. Walaupun tidak ngentut, walaupun tidak kencing. Bisa diterima? Sok mungkin Mas Fikir? Mboten. Oh. Ini semisal. Nah, menghilangkan hilang akalnya ataupun disebutkan hilang akal kan bukan cuma tidur. Contoh, mendem mughma alaih itu apa ayan? Terus yang ayan nopo? Nah, kejang-kejang sing mengeluarkan apa niku? Berbusa gitu. Niku bukan kok kejang-kejang tok Mas, bahasanya Pak Hermanto epilepsi. Nah, itu termasuk bisa membatalkan wudu. Kenapa? Karena sudah pasti hilang akalnya. Mendem, nyabu sama juga. Sabu hilang akalnya enggak? Nah, nggih. Kalau ora ngerti sabu kaya apa, gitu. Nggih. Tapi ada kalanya tidur yang tidak membatalkan wudu. Illa nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh. Sifating qaid mumakinin kang netepaken maq'adahu ing pokonge qaid. Mungkin jenengan pernah ngalami contoh. Jadi tidur itu aslinya membatalkan wudu. Tapi ada kalanya tidur yang tidak membatalkan wudu. Contoh, illa nauma qaidin. Jadi tidak semua tidur itu membatalkan wudu. Ada pengecualian. Apa itu? Duduknya. Contoh nggih. Tidurnya orang lagi duduk. Tidurnya orang lagi duduk yang mana orang yang lagi duduk tersebut ini pantatnya, bokongnya ini masih menetap ke lantainya, masih menetap tidak goyah. Napa? Tidak goyah. Sing goyang niki nih. Nonton lho. Paham betul? Tapi kalau tidurnya sewu seperti ini, kayak Mas Buker Jumatan lendean tekane keri nang diburi dhewe lendean ngantuk pisan, sing khutbah saking suwe ini. Ngeten iki to. Terus saking ngantuke mbruk ngeten. Walaupun tidak sampai jatuh, gitu. Tapi ini udah melengos, sudah keangkat. Itu sudah batal. Di sini disebutkan illa nauma qaidin mumakkinin maq'ada. Yang pantatnya ataupun bokongnya gitu. Itu masih benar-benar dua-duanya masih nempel ke lantai. Kalau sudah keangkat walaupun hanya satu, walaupun kanan ataupun kiri tetap membatalkan wudu. Paham ya? Nah, ini PR buat kita. Ketika kita mendengarkan khutbah waktu sholat Jumat, apakah pernah merasakan seperti ini? Bahkan yang saya kadang enak saya sengaja mlebu datang masjid gua sih nunggu khutbah ngeten iki to. Saya sering melihat seperti ini. Ngeten iki to oleh ngoro. Oh, bro. Nyuruh saya, Bu. Pun komat, bahkan imam Allahu Akbar ngambruk gak kroso. Begitu kroso ngatet tanpa wudu. Ini sih banyak terjadi seperti ini. Dikira mboten batal. Ngerti nih sing batal niku turu ngambruk turu mapan. Padahal semua yang berhubungan dengan tidur ataupun hilangnya akal itu membatalkan wudu, kecuali tidurnya orang yang duduk yang mana bokongi utawi pantate memang benar-benar masih nempel ke lantai. Saged dipun tampi? Saged. Alhamdulillah. Ats-tsalitsu utawi kaping telune wah iki Mas Wiwit iki. Ats-tsalitsu utawi kaping telune iku iltiqa'u basyaratai rajulin tetemune kulit lorone wong lanang wamra'atin lan wong wadon. Sifate imro'ah kabiraini kang gedhe karone. Sifate rajulin wa imra'atin kabiraini kang gedhe karone.
sifate rajulin wa imra'atin meneh ajnabiyaini kang liya karone tetemunan bi min ghairi hailin saking tanpa aling ini dong. Batalnya wudu yang nomor 3, bertemunya kulit. Bertemunya dua kulit. Kulit sinten? Bertemunya dua kulitnya seorang lelaki dan perempuan, yang mana dua orang tersebut sudah besar. Ditambah lagi ajnabiyain, orang lain, bahasane cah pondok yang bukan mahramnya. Paham ya? Bertemunya dua kulit. Dua kulit siapa? Wong lanang tiang jarun kali tiang istri. Ingkang tiang jarun kali tiang istri kula wau sampun ageng. Ditambah melih mboten mahram. Nah, kabiroin ageng itu maksudnya gimana? Sudah balik. Kemarin sudah saya sampaikan alamatul bulugh talatun. Tanda-tanda balik ada 3. Nah, itu loh. Ketika ada seorang cowok atau seorang cewek yang sudah balik, tanda balik yang kemarin saya sampaikan ada 3. Kok ndelalah senggolan? Lanang wedok mau senggolan sing pun balik, bahkan tidak mahram, secara otomatis niku batal wudune. Tapi nek ajeng ora batal gampang. Napa carane ngeten iki lho? Kok kain. Napa? Tutupan ataupun dilambari dengan kain. Min ghairi hailin. Nggih. Kalau tanpa adanya kain ataupun penghalang, bukan kain tapi penghalang. Penghalang yang mana tidak bisa menembus antara kulit dengan kulit. Entah itu kertas, entah itu kain, atau duit semisal, itu tetap tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidak ada aling-alingnya, tidak ada penghalangnya, tidak ada penutupnya, niku tetap walaupun ini gelmak cerut batal mas. Bener lho. Jenengan ndelalah bar nambani pasien, gitu. Bar wudu, ajeng salat ora sida salat, mergane napa? Ditimbali kan jurgane. Mas, kae pasiene sing wedok kae dicawiki misal. Dicawiki sik lo ngobrol. Ndelalah. Ya didimek bar didimek ya dicawiki dul-dul pisan. Ayo. Tetep tambah batal to iku. Gitu. Le batal nganggo wong demek kok demek to wong senggolan wae batal apa meneh demek apa meneh util. Paham ya? Pokoknya bertemunya dua kulitnya seorang laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahram tanpa adanya penghalang. Paham ya? Nggih. Sebelum dilanjut, mohon dijelaskan antara mahram dan muhrim. Oh, beda. Nah, ini seharusnya yang tahu muhrim baru panjenengan, karena yang di sini yang sudah haji kan panjenengan, saya kan baru umroh, gitu. Jadi ini kebanyakan orang awam itu salah kaprah, gitu. Orang awam itu banyak watah ingkang salah kaprah. Semennya aja demek kae. Ora tok salaman sampean karo kae. Lah kenging napa? Wong sampean dereng muhrim. Bener atau salah ini? Salah. Bener atau salah? Benar. Bener. Mas Pak Pos bener atau salah? Belum muhrim. Bener atau salah? Nah, gini. Pak Posnya bilang bener. Pak Hari bener atau salah? Benar. Bener. Kita kupas bareng-bareng nggih. Perbedaan muhrim dengan mahram itu sangat berbeda. Kalau orang awam ada kalanya yang bilang tentang masalah muhrim. Mbak, ampun salim kalih nika nggih, nika dereng nika mboten muhrim. Bukan. Nah, itu
Nyun sewu, salah. Kenapa kok salah? Karena yang benar itu mahram. Ya. Kalau mahram, tadi yang saya sampaikan, kalau mahram berarti apa itu? Orang yang ini gini, kalau mahram berarti orang yang tidak boleh dinikah. Itu. Kalau muhrim atau mahram adalah orang yang tidak batal ketika kita bersentuhan. Tapi kalau muhrim cuma satu tok. Di mana itu? Di Mekah. Ketika seseorang sudah niat nawaitul umrata, nawaitul hajjah, labbaik Allahumma umratan, labbaik wa hajjan, itu sudah dinamakan orang yang lagi ihram. Nah, wong sing ge ihram bahasa Arabe muhrimun. Cara Mbak, wong awam mau kleru, orang lagi muhrim. Orang yang sedang menjalankan ihram itu namanya muhrim. Kita sudah tahu sekarang. Berarti orang awam kebanyakan yang kurang pas tentang ilmunya atau mengatakan mahram menjadi muhrim itu pas atau benar? Pas atau salah? Berarti salah. Yang benar apa? Bukan mahram. Saya lagi, muhrim adalah orang yang di Mekah. Yang lagi menjalankan apa? Yang lagi menjalankan ihram. Itu namanya muhrim. Nek kakung muhrim piyanten putri muhrimah menawi kiambak nyun sewu demek kalih tiyang sanes seorang cewek yang benar-benar sudah balik bahkan bukan mahramnya, dalam artian tidak ada hubungan darah dengan kita yang jumlahnya di kitab Durusul Fiqhiyah itu ada 12, itu namanya mahram. Saya tambahin nggih. Garis bawahi muhrim dengan mahram itu beda. Kalau mahram adalah orang yang ketika kita bersentuhan itu tidak batal. Tapi kalau muhrim adalah orang yang lagi ihram. Paham nggih? Yang dimaksud dengan mahram itu kan tidak batal. Itu kalau misal saya dengan saudara perempuan itu dengan saudara sepupu yang perempuan niku batal betul. Batal. Nanti kita kupas lagi ada 12 di kitab Durusul Fiqhiyah. Niku ada 12 tentang mahram. Nanti kita kupas. Nah, untuk saat ini kita bahas masalah ini dulu, okay? Masalah mahram nanti ke belakang pasti saya kupas. Karena kadang ada nyun sewu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Melih-melih nikah melih kali adik melih. Adik isi perempuan. Bojo loro ning kakang adik. Ada bukan seperti itu? Ada. Soalnya di sini juga ada. Di kampung saya ada Mas Alfat. Jadi seperti itu ada. Jadi seorang bapak-bapak nikah dengan ibu-ibu atau cowok nikah dengan cewek, yang setelah nikah dengan cewek, ceweknya punya adik, ada cewek lagi, dinikah lagi. Di sini juga ada seperti itu. Nah, makanya kita nanti lain waktu kita kupas siapa toh mahram itu siapa. Di kitab Durusul Fiqhiyah itu sepertinya ada 12, nanti kita kupas bareng-bareng siapa toh itu mahram. Saya bersentuhan dengan bule itu batal enggak, saya bersentuhan dengan Pak D, dengan Bude, dengan Ade, siapa-siapa nanti di situ ada. Nggih. Ar-rabi'u utawi kaping papat iku mas'ubulul ad. Ar-rabi'u utawi kaping papat iku mas'ubulil adami, demek kubule bangsa anak Adam. Orang ento kubule bangsa anak Adam au halqatin tumburihi utawa kolongane tubure adami. Demek-demek bibat lirrohati kelawan batine empe-empe au orang tobat lirrohah au butunil asobi'i utawa biro-biro batine triji. Maksud di mana?
Ar-rabi'u utawi kaping papat iku masung kubulil adami demek kubule ana adam aw halqati duburi utawa kolongane utawa demek kolongane duburi adami demek-demek bibat rohati kelawan jerone utawa batine empek orane tobat rohati aw butulil asabi'i utawa kelawan pira-pira batine driji utawa kelawan batine pira-pira driji. Yang nomor 4, perkara yang membatalkan wudu yang terakhir adalah demek ataupun menyentuh apa? Kubulnya anak Adam. Nah, pas to sing nyale tangan sinten? Kula. Nah, anak Adam iki sinten mawon? Ambuh lanang. Gitu. Kubulil adami. Contoh kiambak bar wudu, mbah nyenggol wek dhewe, mbah nyenggol nek wong liya. Gitu. Menyentuh napa? Menyentuh kubulnya anak Adam atau kolongan duburnya. Nah, kolongan maksudnya apa? Bolongan itu loh, lingkarannya. Pak D, cincine jare Pak D kaji cincine. Contoh ya. Ini zakar, awas zakar. Hasyafa, ngerti ngaji yo hasyafa jare hasyafa. Itu. Di sini disebutkan menyentuh kubulnya anak Adam ataupun lingkaran daripada duburnya anak Adam. Nyentuhnya gini apa? Dengan batinnya epe. Dengan epe yang ini yang warna putih ataupun dengan jari. Itu menjadikan batalnya wudu. Contoh niki zakar. Jenengan baru wudu hanya sebatas nyenggol saja. Nyenggol ngagem putih-putih ini loh, putih-putihnya driji ataupun telapak tangan. Pokoknya yang berwarna putih. Kalau nyentuhnya kok nggak pakai yang warna putih tapi pakai ini tidak apa-apa. Ambok jenengan yang bokir yang bedanya seneng mojok. Ini enak-enak ini tidak masalah. Tenang apa? Niki, betul apa? Ngaji dengan ini tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika zakar kita entah itu disengaja ataupun tidak. Wong kadang orang disengaja ya kadang nyentuh dhewe, gitu. Nah, kesentuh apa baru wudu baru donga munggah sarung jebule tibake matur ngono. Nah niku walaupun hanya sekedhik mawon tetep batal. Dimek utawa nyentuh drijine sing warna putih nggih batal, mriki niki pokoke sing warna putih atau apa meneh epek. Napa meneh wingi ditakoke ngasek digegem ya tambah batal. Itu yang masalah hasyafah ataupun zakar. Terus meneh masalah kolongan dubur atau lingkaran daripada dubur. Nah ini yo jarang lah, masa bar wudu adul-adul yo jarang ya toh. Tapi nek menyentuh itu yo kadang nek trawiton yo kadang yang dikit. Iki ada namanya kolongan. Nah, ini coba bayangke Mas Bogir. Nah, ini tambahnya dewi. Tapi nek ini epek-epek yo saged nyentuh yo. Nah, berarti kan jari ini ngeten. Nyentuh lingkaran ini kita terus ke batal wudune. Paham? Saged ditampi? Oke, sampun oleh. Sampun nggih. Oke, pun mugi-mugi manfaat barokah. Amin. Saya tutup, ada pertanyaan? Mas Ayi, pertanyaan? Ya Mas Ayi tengene. Ayo Mas Ayi. Ada pertanyaan betul? Nek menyentuh saya. Disuting Mas. Kalau menyentuh itunya jalurnya itu sama membatalkan.
Di sini disebutkan apakah telur itu termasuk kubul? Yang dimaksud kubul itu adalah jalan depan. Ada calon jenengan yang saya membuat jalan ngarep dingenek iki udah masalah. Yang namanya kubul itu kan jalan depan, berarti waduh ini udah di video YouTube ya Mas. Maksudnya sing Yang putih ini. maksudnya seperti itu. Oh ya. Maksudnya seperti itu. Kalau masalah telurnya bahasanya klepon dua. Kalau misal klepon dua itu disentuh, Pak, dimek-mek enggak masalah, Mas. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Cara salahnya jadi senyopot enggak masalah. Ngoten nggih. Nyentuh klepon kalih niku mboten dadosaken batal. Tapi kalau hanya sekedar nyentuh, walaupun toh nyentuhnya itu neng kok nyentuh tengen wau tadi sing ngerawani ini. Nah, niku dadosaken batal. Ngoten nggih. Entah itu nyentuh wek dhewe utawa nyentuh orang lain. Maka di sini disebutkan kubulil adami. Anak Adam berarti pokoknya semua wong lanang, mbah kuwi cahe lanang isih cilik, isih bayi, tetep batal. Walaupun anak dhewe kayak bayi ceprol, tetep batal. Oh. Paham nggih? Ada lagi Mas Wiwit? Kalau bentar saya. Kalau kubul itu berarti pucukannya sini saja. Kan dakar itu seperti misalkan itu yang gagangnya sini dibatalkan. Oke. Tapi ini. Lebih jelasnya. Saya kena gini mulai. Oke, Mas Wiwit napa? Jadi yang pertama kan sesuatu yang keluar dari jalan dua, yaitu antara kubul dan kubul. Ini kasusnya yang membatalkan itu yang berasal dari badaniah gitu ya. Kalau yang misalkan di luar badaniah, misalnya sampun wudu, kalau pernah nate preso, belum kadang besok pernah dulu nate preso, pernah wudu terus baru pakai sarung, niku ada misalnya orang yang ingusan gimana gitu, itu kan barang ingkang kotor yang keluar dari dalam tubuh meskipun bukan dari kubul atau tubur. Niku nek misalnya kok terus kesupe dilelet ke sarungnya, niku membatalkan wudu napa? Ingus itu kan tidak najis, tapi walaupun tidak najis apakah kita tegel? Nggih betul. Ingus memang tidak najis, tapi apakah kita ketika kita mau beribadah, masa arep sholat, bajune sarungnya ono umbeli, ono riyake kan ya gak etis lah, etika. Karena ibadah itu satu ya bener, ibadah itu kita harus dengan niat yang ikhlas, memang bener. Tapi kan kita juga harus pakai etika. Gini betul. Kita itu menghadap dengan siapa? Contoh, agak resuan Pak Lurah mawon, sarungnya ono inguse ya kitok sawang ra pantes to. Napa malih kalih Gusti Allah. Nek masalah najis tidak najis ingus itu. Paham nggih? Ingus itu tidak najis, berbeda dengan iler. Air liur. Air liur itu ada yang najis dan ada yang tidak. Contoh, ketika air liur yang najis itu yang bagaimana? Contoh ya, air liur yang najis itu ketika pantatnya ataupun bahasa cap pondok telumbungane. Napa niki? Perutnya dengan kepalanya ketika tidur kok tinggi perutnya, itu otomatis ketika Anda sebut tidur mengeluarkan air liur, maka apa yang terkena air liur itulah najis. Tapi ketika tidur kok kepala dengan perut kok tinggi kepala, maka air liurnya tidak najis. Paham nggih? Kenapa kok najis yang tadi? Karena nyusewu barang itu kayak milih kondur napa saking gini saya ngadap, otomatis saking ninggil. Nah, ketika perut kita di atas, padahal perut itu tempatnya apa?
kotoran. Paham ya? Nah, tadi ada yang kurang. Yang nomor 1 tentang perkara yang membatalkan wudu yang pertama adalah setiap atau barang yang keluar dari salah satu kubul ataupun dubur, entah itu angin ataupun yang lain. Tapi ada yang tidak najis, ilal mania. Apa itu? Kecuali mani ataupun air sperma. Jadi ketika kita nyusewu dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, kok delalah mengeluarkan air sperma, mengeluarkan mani, maka wudunya tidak batal. Tapi ingat, kita harus mandi. Padahal sebelum mengeluarkan mani ataupun setelah mengeluarkan mani itu biasanya dibarengi dengan madhi dan madi. Padahal madhi dan madi seperti yang saya sampaikan kemarin, madhi dan madi adalah najis. Kalau mani tidak najis. Bahkan enten sing tangkat meleh. Mas Ai, saya masih ingat. Kemarin sepertinya yang tanya Mas Ai, sing niku lho, lengket-lengket lendir-lendir. Madi dan madi. Jadi tidak semua yang keluar dari kubul ataupun dubur itu najis. Ada kalanya tidak najis. Apa itu? Mani. Apa kok najis ya Allah? Ada kalanya yang tidak membatalkan wudu. Apa itu yang keluar? Berupa mani. Tapi selain daripada mani itu membatalkan wudu kecuali mani. Tapi kita harus garis bawahi mani metune ora mani tok. Saderenge mani mesti menungso niku nyun sewu kan hasrate nemen ora keturutan sok metu lendir-lendir dhisik. Gini betul Mas? Nah, lendir niku yang sebelumnya dan sesudahnya itu dinamakan dengan madi. Kalau sebelumnya jadi saderenge mani diarani madi. Nek sakwise mani diarani madi. Madi, mani, madi. Madi, mani, madi. Paham ya? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat barokah ini wa dunya hatal akhirah. Semoga istiqomah. Buat teman-teman pemirsa dimanapun berada, khususnya di pemirsa Majelis Ngopi dan Notin, mungkin untuk tahap awal kita bahas, kita kaji ya berhubungan dengan toharoh terlebih dahulu sampai masalah sholat. Nanti ketika kita sudah sampai masalah sholat, kita akan pindah atau kita tambah lagi pelajaran masalah hati ataupun qalbi sesuai dengan majelis kita, yaitu majelis ngopi dan noti. Ya, insya Allah yang malam Kamis ataupun malam Senin ke depan nanti kita akan bahas ataupun bareng-bareng kita menjaga hati kita agar supaya benar-benar kita bisa berjalan dengan lurus sesuai dengan kaidahnya. Amin. Terlebih saya ingin banget kedepannya kita ngaji masalah utulijen. Siapa tahu dengan adanya kita bareng-bareng minta barokah daripada pengarang kitab utulijen, keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cukup sekian dan terima kasih. Matur nuwun sanget dumateng rencang ingkang kersa hadir wonten ing majelis punika. Mugi-mugi kita sedaya langkung-langkung dzurriyyah keluarga dzurriyyah kita sedaya estu-estu waget istiqomah dalam hal kebaikan. Saged sareng-sareng uri-uri, saged sareng-sareng nasul ilmi diwarakaken ilmu. Wong sak derma ki ambak ajeng berjuang dengan apapun mungkin ambak saged tinggi. Kayak ngeten iki nggih to. Nah, walaupun dan hanya seperti ini, monggo sareng-sareng tetap belajar untuk menjadi yang lebih baik walaupun
kita baru bisa seperti ini, namun bagaimana caranya kita agar menjadi yang lebih baik. Ngoten nggih. Masa lalu buat pelajaran kita, masa depan kita semoga menjadi masa depan yang lebih indah lagi. Allahumma amin. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi